Baik, rincian itu disampaikan oleh Imam As-Sa'di, tapi itu berlaku bagi pakaian yang digunakan oleh lelaki. Kalau wanita nggak mungkin bisa dihindari, pasti seperti itu terus. Sehingga pilihannya muknanya pendek atau mukna lebar. Nah, padahal wanita itu semakin lebar makin bagus. Selanjutnya, silakan dibacakan. Ini pertanyaan dari jemaah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin. Bolehkah puasa yang lebih tidak berurutan? Yang kedua, mohon dalilnya tentang puasa 3 hari dalam 1 bulan tetapi tidak berurutan. Yang ketiga, jika anak susah bangun sholat subuh, bagaimana solusinya? Dan jika belum bangun jam 5, apakah boleh langsung sholat subuh? Baik, puasa coba ini ya. Ini beda tema ya. Puasa 3 hari tiap bulan. Mayoritas dalilnya itu tidak berurutan. Jadi mayoritas dalil dari banyak sahabat itu sifatnya tidak menyebutkan urutan, tidak urut, dan tidak harus di ayyamul bid, juga tidak harus di ayyamul bid. Jadi mau tanggal 1, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan silahkan. Senin, Kemis, Senin sudah 3 hari boleh. Kemis, Senin, Kemis boleh. Yang penting pokoknya 3 hari tiap bulan. Hanya hadisnya Abu Dzar, hanya riwayat Abu Dzar ini yang menyebutkan 3 hari di ayyamul bid. Nah, kalau di ayyamul bid ini hanya di tanggal 13, 14, 15. Tidak bisa di tanggal yang lain. Karena di tanggal ini pas apa? Purnama. Bulan purnama, bukan matahari purnama ya. Kalaupun tidak ini boleh. Niatnya sama, semuanya sama, puasa gitu aja, puasa sunnah. Jadi tidak harus di tanggal ini. Kalau milih tanggal ini tuh, nah, gitu. Hari aja kalau kita sholat jamaah atau kosong itu niatnya sekali di awal apa ketika pergantian sholat di awal niat lagi. Kalau jamaah kan 2 kali sholat. Berarti Anda sholat maghrib, terus setelah itu mau isya ya niat sholat isya lagi. Jadi ini bukan sekali kan Ustaz? Bukan sekali, kan sholatnya beda. Awal maghrib sholat maghrib, awal isya sholat isya, dan punya niat jamaah. Ada niat jamaah, ada niat sholat. Niat jamaah itu niat menggabungkan, niat sholatnya niat di masing-masing sholat. Bagaimana caranya? Apa tadi? Membangunkan anak yang sholat, yang susah bangun, susah bangun subuh. Disiram air gimana? Nanti dia beri jemur kasur. Memang agak sulit ya kalau belum terlatih. Makanya kami kadang menyarankan sesekali coba anaknya dijak ke pondok. Anda punya anak perempuan atau anak laki-laki, kalau anak perempuan nanti ibunya ngajak anak itu, ayo kita ke pondok, tidur di pondok, minta izin sama yang punya pondok. Saya pengen semalam tidur di sini bareng anak saya. Lihat bagaimana aktivitas anak pondok. Jam 3 bangun, setelah itu sholat tahajud berjamaah, habis itu sholat subuh, itu pun belum tidur, terus murojaah, setoran sampai jam 7 sekolah. Sampai rata-rata anak pondok itu kalau pulang balas dendam, tidur aja. Kamu kenapa? Saya di pondok nggak bisa tidur. Karena di pondok waktu istirahatnya kurang. Maka begitu dia pulang, dia seperti burung yang keluar dari sangkar, merasa bebas. Begitu. Sudah tadi ya. Jadi kalau soal apa niat menggabungkannya di awal aja. Niat menggabungannya di awal. Niat masing-masing. Niat jamak, ada niat jamak, niat sholat. Lagi? Kalau misalnya dalam sholat membaca Al-Quran dilakukan kayak Pakai lagam Jawa.
mengubah tajwid ya nggak boleh. Jadi sengaja melantunkan itu untuk hiburan diri sendiri, sebaiknya jangan pakai Al-Quran. Kadang kan ada orang yang ini kemarin ya jadi tren. Jadi di masa 10 tahun sebelum Pak Prabowo itu kan orang-orang kejawen lagi naik di permukaan, didukung sama orang liberal. Sebenarnya itu bukan program negara, cuman mereka punya kesempatan ya, karena mereka dekat dengan penguasa. Akhirnya dipaksakan Quran pakai langgam Jawa, kemudian logo-logo pakai logo Jawa. Nah orang Sumatera protes. Ya, kami bukan orang Jawa, kita Indonesia. Kenapa harus dipaksakan Jawa? Padahal itu milik bersama. Nah maka bukan syarat. Bolehkah pakai itu? Boleh, tapi asal tidak mengubah tajwid. Nah, kalau sampai tajwidnya rusak, kemarin kan kritikannya saat acara di Istiqlal itu tajwidnya rusak karena dipaksa-paksakan. Itu sengaja atau memang logatnya dari awal kayak gitu? Suka begitu gitu kalau dia menjadi imam. Aslinya nggak kayak gitu? Nggak tahu. Beberapa kali Berarti ibu mungkin perlu meneliti ada nggak perubahan tajwid di sana. Kalau tajwidnya rusak ya harus ganti imam. kita batal aja. Ya cari masjid yang lain. Sampai terasa makan. Ya. Kalau kita sendawa sampai terasa ada makanan yang keluar ditelan lagi, sayang kalau dibuang. Nanti kan habis durian, es krim. Cuman kalau seperti ini dalam sholat, jika sudah sampai di mulut dan dalam penguasaan itu bisa ditahan untuk tidak ditelan, maka tidak boleh ditelan. Karena jadinya makan dalam sholat, batal sholatnya. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, begitu sendawa langsung masuk lagi dan merasakan legi atau gurih. Yang paling nggak enak ini pedes ya. Insya Allah tidak batal sholatnya dan juga tidak batal puasanya. Ibu misalnya puasa Kemis atau puasa Ramadan sendawa gelegean keluar apa? Keluar cairan mengandung rasa. Kalau bisa dikuasai begitu, langsung ditahan, kemudian diludahkan, puasanya selamat. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, begitu sendawa masuk lagi, tapi ada rasa, maka yang kayak gini tidak membatalkan puasa karena di luar kesengajaan. Allah. Ada orang mengamalkan puasa Nabi Idris itu gimana? Puasa Nabi Idris, nggak tahu saya. Ajarannya kayak gimana puasa Nabi Idris? Hadis sahih yang ada puasa Dawud, bukan puasa Idris. Nah, itu mengada-ada. Ada di bagian Islam itu Indah, Ustaz Maulana itu katanya melakukan puasa Nabi Idris. Puasa Nabi Idris itu apa? Ya, nanti kan jadinya orang bertanya-tanya. Kalau puasa Nabi Dawud itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW cerita Nabi Dawud dulu puasanya kayak gini. Kita bisa tahu amalan orang dulu melalui siapa? Melalui dalil, ya. Nah, kalau nggak melalui dalil, berarti kemungkinan yang kedua melalui mimpi. Kalau yang kedua ini setan yang sebenarnya bisihi. Karena yang namanya syariat kita tidak dilengkapi oleh mimpi. Atau yang ketiga ngarang. Nah, yang paling banyak yang ketiga ini ngarang. Saya menurut puasa Nabi Daud itu ada dalilnya. Atau saya puasa Nabi Sulaiman. Nanti yang lain punya puasa nabi-nabi yang lain, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Gak karuan aja. Monggo. Ini pun cekap nih sudah jam 10. Bisa aja ya. Ini dua pertanyaan.
melalui kertas. Satu saja saya bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa tidak mencontohkan dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan sebagai acuan untuk kami, full dari awal sampai akhir. Saya mungkin saja bisa mencontohkan, tapi lidah masing-masing kita berbeda, sehingga baca Quran itu tidak bisa sekali dengar langsung Anda bisa. Makanya butuh guru. Karena itu saya sarankan, kalau sekiranya Al-Fatihah Anda merasa kok kayaknya belum sempurna, silahkan ngundang guru tahsin atau ada kajian tahsin. Misalnya ya ibu-ibu di sini, Anda datang ke sini jam berapa? Sebelum subuh. Kemarin waktu pemateri kan pematerinya beda, terus habis subuh Anda datang. Misalnya Anda datang jam berapa? Jam 7 atau jam 8? Setengah 8 ya. Bisa nggak? Saya kan mulai setengah 9. Ustadz yang lain mulai jam berapa? Setengah 9 juga. Buat resmi misalnya setengah 9 kajian mulai. Antara setengah 8 sampai setengah 9 ada ustadzah yang ada undang ke sini untuk ngajari tahsin. Jadi mungkin kalau sebanyak ini ya butuh 5 atau 6 ustadzah. Satu halaqah diisi 7 orang, 10 orang. Bayar Pak? Bayar nggak apa-apa ya. Biaya seperti itu Anda keluarkan untuk perbaikan bacaan Al-Fatihah. Kalau Anda cuma pengen contoh, tinggal cari di YouTube Al-Fatihah Syekh siapa, gampang, banyak. Nirukan nggak bisa, karena di situ butuh ngecek gimana ngomong dot, gimana mengucapkan ro, gimana mengucapkan ain. Itu butuh apa? Latihan. Baik, mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai materi di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdiha li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.